Sekarang kita masuk kepada apa sih manfaatnya strategic management? Setelah saya cerita panjang lebar tadi ya. Manfaatnya apa sih sebenarnya strategic management? Manfaatnya itu adalah membuat organisasi itu mampu untuk melakukan mampu melakukan berbagai tindakan itu, action yang saya katakan tadi. Action itu dengan yang bersifat proaktif, bukan reaktif. Pertanyaan di sini, apa yang disebut dengan proaktif? Kalau Anda ingat menembak, atau katakanlah panahan, atau kata menembak itu menembak sasaran diam atau sasaran bergerak, yang lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang sasaran diam. Kalau sasaran bergerak Anda akan menembak, ada udah lari dia. Yang proaktif itu adalah sifatnya yang bergerak, selalu bergerak. Artinya proaktif itu Anda memberikan sesuatu itu tidak reaktif. Kalau reaktif begini, atau saya balik ceritanya. Reaktif itu adalah Anda melakukan sesuatu tindakan setelah terjadinya suatu masalah, baru Anda ambil. Kalau proaktif, Anda aktif untuk melakukan tindakan sebelum terjadi masalah. Contoh, dalam masalah Garuda, katakan cerita Garuda tadi ya. Dalam masalah Garuda ini harusnya tindakan diambil ketika sudah ada masalah governance beberapa waktu sebelumnya. Ketika tahun 2020 laporan keuangan Garuda itu sudah dimanipulasi, ya, dimanipulasi dan berbagai hal-hal yang aneh terjadi di Garuda, itu sebenarnya sudah diambil tindakan. Masalahnya sekarang setelah masalah internalnya itu ditambah lagi tekanan eksternal sekarang pandemi ini, iya rontoklah dia. Yang proaktif itu sifatnya adalah Anda melakukan tindakan itu sebelum sesuatu yang sesuatu perubahan lingkungan terjadi itu yang secara dampaknya secara akan mempengaruhi bisnis Anda. Ya. Misalnya apa? Yang paling sering dilakukan oleh orang, tapi saya tidak merekomendasikan sebenarnya, tapi sering dilakukan orang adalah kalau terjadi masalah, yang paling pertama dilakukan itu memecat karyawan, mengurangi karyawan. Nah, itu namanya reaktif tuh. Yang namanya proaktif itu adalah Anda mengidentifikasi selalu, makanya di dalam strategic evaluation, ketika sudah terjadi aja, atau ada indikasi akan terjadi, Anda harus mengambil tindakan. Tidak bisa nunggu-nunggu lagi. Itu disebut proaktif. Kemudian benefit yang kedua adalah Anda dapat menginisiasi dan menciptakan pengaruh. Anda dapat menginisiasi, artinya apa? Anda tidak merespon. Anda tidak merespon terjadinya perubahan lingkungan itu. Tapi Anda menginisiasi, Anda menginisiasi. Menginisiasi artinya apa? Anda menggiring para pemain itu ke arah maunya Anda seperti apa sih? Di sini peranan dari marketing dalam mempengaruhi psikologis konsumen itu sangat penting. Kemudian kalau di breakdown lagi benefit ini antara financial benefit dan non financial benefit. Anda bisa financial benefit dengan adanya strategi manajemen ini adalah Anda dapat melihat atau dapat memperhatikan atau dapat diberikan data dalam strategi manajemen itu tentang improvement, tentang perkembangan dari bisnis Anda. Tentang perkembangan bisnis ada terutama tentang data-data strategis yang sifatnya cross-fungsional. Tidak hanya data pemasaran, tapi juga data keuangan, juga data operasional, data SDM. Itu kalau Anda bicara tentang generic function dari fungsi-fungsi manajemen generik aja. Apalagi kalau Anda misalnya perusahaan teknologi, ada teknologi division Anda. Nah, itu juga Anda harus dapat memiliki data-data yang berhubungan dengan masalah keuangan terkait dengan strategi ini. Kemudian yang kedua, high performing firm, ada perusahaan-perusahaan yang kinerjanya luar biasa, itu cenderung akan menyiapkan tindakan yang katakanlah tindakan yang sangat siap untuk menghadapi guncangan berikutnya. Jadi dengan strategic manajemen ini, manfaat finansialnya adalah Anda dapat mempersiapkan apa saja persiapan yang Anda akan lakukan secara sistematis untuk menghadapi guncangan yang akan terjadi. Dua, ya. Nah, non-functional benefit sebenarnya lebih banyak. Kalau menurut catatan saya di sini ada 5 nih. Yang pertama adalah meningkatkan adanya awareness. Nah,
Ini yang patut dicamkan kepada anggota organisasi. Awareness terhadap ancaman. Dengan adanya strategi manajemen, Anda mempunyai sebenarnya early warning system. Ada peringatan kepada perusahaan Anda bahwa ini ada ancaman loh. Ini terjadi perubahan ini di dalam pasar, sehingga Anda harus mengambil tindakan. Harus mengambil tindakan segera. Nah, makanya kata kunci seperti kata saya tadi adalah mengambil tindakan pada waktu yang tepat, timing yang tepat. Oke. Kemudian yang kedua adalah dengan strategi manajemen Anda memahami bagaimana peta kompetitor. Petanya seperti apa? Pergerakannya seperti apa? Ya. Nah, dalam hal ini dan di dalam kaitan ini biasanya di strategi manajemen kita mengenal istilahnya dengan intelijen, manajemen intelijen. Ada intel kita berbicara. Nah, contoh untuk produk toiletries kita hanya dua punya, katakanlah yang bersaing di pasar itu dua ya, satu Unilever, satu Procter & Gamble. Walaupun Indonesia sudah ada grup Lion Wings itu ya, tapi yang dunia kan dua itu, ya multinasional. Ya. Mereka berlomba-lomba. Coba perhatikan, kalau yang satu mengeluarkan sampo anti ketombe, yang satunya mengeluarkan juga sampo anti ketombe. Cuman waktunya, timingnya. Nah, mereka berlomba-lomba. Nah, mereka memiliki intelijen ini. Jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya Procter & Gamble mengeluarkan sampo anti ketombe, yang si Unilever harus mengeluarkan juga dong. Nggak boleh terlambat. Kenapa? Karena itu untuk mempertahankan competitive advantage mereka yang saya jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, non financial benefitnya adalah mampu mempertahankan produktivitas karyawan Anda. Dengan Anda tetap menjadi yang terbaik, dengan Anda melakukan sesuatu hal yang bersifat baru, maka karyawan Anda akan semakin pede. Kemudian ada di sini katanya mengurangi resistensi untuk berubah. Kenapa? Karena saya katakan dari awal tadi, strategi itu sifatnya dynamic, berubah. Yang diminati orang hari ini bisa besok enggak lagi. Bisa minggu depan berubah lagi. Jadi artinya apa? Artinya di sini Anda harus dengan strategi manajemen itu membantu Anda untuk mengidentifikasi adanya perubahan dan kemungkinan terjadinya perubahan, dan yang lebih hebat lagi adalah arahnya kalau bisa kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda dapat dengan strategi manajemen memahami performance and reward relationship, hubungan antara kinerja dan reward Anda. Kinerja dan reward bagaimana Anda dapat memahaminya sehingga dapat membantu mengembangkan kinerja perusahaan lebih lanjut. Nah, itu 5 benefit, non-financial benefit di samping financial benefit yang saya jelaskan di atas tadi. Sekarang saya masuk ke bagian chopping terakhir, bagian terakhir dari kuliah mengenai strategi ini. Saya menyinggung tentang visi dan misi. Berbicara tentang misi, visi itu apa sih? Apa yang maksudnya visi? Vision statement itu. Statement visi itu berbicara tentang what do you want to become? Mau jadi apa? Kita mau jadi apa dan mau kemana mengenai visi. Oleh karena itu, ingin menjadi apa itu, makanya visi itu harus bersifat short, pendek saja. Ya, artinya apa? Artinya itu menjadi pemacu semangat kita. Ya, dan dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi dari pejabat paling tinggi sampai satpam atau CS. Akan lucu sebuah perusahaan itu, CS tidak tahu visi perusahaan apa. Kemudian, biasanya visi itu juga akan menjelaskan tipe perusahaan itu sebenarnya seperti apa dan bisnis apa nih gelutinya. Bisnis apa nih geluti? Apakah bisnisnya tentang logistik? Apakah bisnisnya tentang makanan? Harus jelas. Berbicara visi, kita juga berbicara tentang misi. Misi ini kalau di dalam penjelasan saya di slide, itu berbicara tentang reason for being. Apa alasan kita untuk ada? Misalnya, kalau bahasa saya sebenarnya, why we are exist. Kenapa kita exist? Jadi kalau misi itu adalah sebenarnya juga untuk menjawab pertanyaan pivotal atau pivotal question, what is our business? Ya. Jadi begini, misi ini harus lebih spesifik, walaupun sifatnya jangka sangat panjang. Katakan, ada rumah sakit 3. Kalau ditanda misinya, ada sama-sama aja 3-nya. Memberi layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Rumah sakit B memberi layanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat. Rumah sakit C memberi layanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat. Ketika orang memilih itu tidak ada perbedaan. Apa pembedanya? Paling pembedanya ya yang paling dekat rumah.
Bisa pilihan begitu kan. Tapi itu nggak bisa lagi dalam jangka panjang. Apalagi untuk bersaing. Nah, makanya untuk misinya biasanya ditambah dengan embel-embel. Walaupun saya mengatakan misi ini harus dinyatakan secara lebih spesifik. Maksudnya begini, kalau dikatakan rumah sakit A itu memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, rumah sakit A tadi artinya adalah mereka yang sifatnya penyakitnya biasa-biasa saja, misalnya panu atau batuk ya, dan rumah sakit ini tidak sensitif terhadap harga. Artinya kalau mau berobat murah, pergi rumah sakit A ini. Kalau rumah sakit B memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan teknologi paling mutakhir. Nah, itu spesifik misinya. Teknologi paling mutakhir di sini artinya apa? Dia memiliki peralatan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Kalau Anda CT scan, jangan ke rumah sakit A, pergi ke rumah sakit B. Ya. Karena apa? Peralatan paling mutakhir. Sakit jantung, ke rumah sakit B Anda pergi. Atau yang C ini. Rumah sakit C memberikan layanan kesehatan terbaik dengan jaringan rumah sakit di dalam dan luar negeri. Itu keunggulannya. Itu yang dijual oleh dia. Artinya apa? Ketika Anda sakit, Anda tinggal memilih yang mana sebenarnya yang sesuai dengan selera, dan sesuai selera atau penyakit Anda. Selera tanda kutip dan penyakit Anda. Karena tidak ada yang pengen sakit ya. Nah, sebenarnya yang paling esensial apa? Yang paling penting adalah bagaimana kita mendesain misi itu agar menjadi efektif untuk memformulasikan strategi. Ya, karena visi dan misi ini ditetapkan sebelum kita memformulasikan strategi yang tahapan yang 3 tadi, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Bagaimana kita akan memformulasikan visi kalau ini tidak, misi ini tidak ada. Jadi misi ini harus jelas dulu. Kemudian dapat juga berbicara tentang what in organization dan whom ya. Tapi begini, mengakhiri kuliah saya ini, ada beberapa poin penting yang bisa saya wrap up. Yang pertama adalah strategic management itu adalah both art and science. Bahwa strategic management itu kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya adalah gabungan antara ilmu dan seni. Jangan tanyakan pertanyaan tidak relevan, berapa persen ilmu, berapa persen seni. No, that's not relevant. Ya. Nah, dia akan terjadi pada saat terjadi Anda harus membuat keputusan strategis, baru Anda tahu di sana. Oh, kalau ini tidak pernah saya pelajari di kampus nih. Nah, ini adalah pengalaman lapangan. Itu artnya. Yang pertama, bahwa strategic management itu adalah the art and science. Yang kedua, strategic management itu adalah dynamic. Selalu mengalami perubahan. Jadi kalau Anda tidak suka perubahan, janganlah belajar strategi. Ya. Strategi itu merupakan sesuatu yang sifatnya dynamic, sesuatu yang hari ini diterima umum, sesuatu hari ini yang disukai oleh umum, besok bisa enggak lagi, setahun lagi bisa enggak disukai umum lagi. Ya. Nah, oleh karena itu mengharapkan Anda senantiasa berubah dan improvement. Itu kata kunci sebenarnya yang kedua. Yang ketiga, strategy is always about the future. Strategi itu selalu berbicara tentang masa yang akan datang. Tidak relevan berbicara tentang masa lalu. Apalagi masa sekarang. Masa sekarang Anda kalah, silakan. Lupakan kekalahan itu, kita harus maju ke depan. Dia berbicara selalu tentang masa yang akan datang. Future. Ya. Kemudian adalah, ini yang paling indah sebenarnya. Strategi itu merupakan gameplay. Sebenarnya rencana permainan. Anda mau bermain apa? Anda bermain apa? Jadi strategi itu ada yang mengatakan seperti catur lah. Makanya orang strategi yang paling terkenal itu namanya Sun Tzu. Sun Tzu itu terkenal betul dengan kalimat-kalimat yang sangat mempengaruhi dalam strategi itu. Kenapa? Karena ini ibarat bermain catur. Boleh Anda dalam jangka pendek kalah dengan mengorbankan pion Anda, tapi dalam jangka panjang Anda memperoleh hasil yang lebih baik. Ya. Jadi artinya apa? Dalam strategi ini namanya juga permainan, ada yang menang dan ada yang kalah. Selalu itu. Nah, jika di dynamic tadi itu yang akan berputar, yang akan mendewasakan Anda dalam menghadapi lingkungan Anda, perubahan lingkungan ini. Yang kelima adalah strategi itu perlu dikembangkan, selalu dikembangkan.
need to be developed dan sustain, dipertahankan competitive advantage. Untuk mempertahankan competitive advantage gimana? Anda selalu muncul dengan perubahan. Ada improvement, ya. Kemudian yang terakhir adalah saya sangat percaya yang terakhir ini, bahwa strategi itu sebenarnya membutuhkan leadership, decisiveness, keberanian dalam mengambil keputusan. Ada satu pepatah yang juga sangat saya senangi, ada begini, sekumpulan biri-biri, katakanlah biri-biri itu apa ya, lem, ya, sekumpulan domba lah yang paling dekat ya, sekumpulan domba yang dipimpin oleh seorang atau dipimpin oleh lion, dipimpin oleh singa, akan lebih hebat dan mampu mengalahkan segerombolan singa jika dipimpin oleh seekor domba. Jadi pemimpin, leadership is a king. Leadership itu merupakan kunci di dalam strategi. Oke. Dengan demikian berakhirlah kuliah kita kali ini. Saya berharap ada sesuatu yang Anda dapatkan dengan kuliah ini. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab sebaik mungkin. Ya. Selamat kuliah dan terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih.